Setelah kontor itulah adalah pintu-pintu sorga. Disitulah manusia berjumpa di pintu-pintu sorga. Kata Rasul, saya alaikum zaman kalidu minaz-ziham. Akan datang waktunya manusia berdesak-desakan di pintu sorga. Tidak ada yang bisa membuka pintu sorga. Sampai pun Adam tidak bisa membuka pintu sorga, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ana awal man aftatihu babal jannah. Saya orang yang pertama kali membuka pintu sorga. Adapun kehidupan di sorga tentu kehidupan yang luar biasa, karena bagaimanapun Rasul yang mengatakan adatu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, gitu ya. Aku siapkan di sorga itu kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Nah, sorga itu bertingkat-tingkat. Kata Rasul menjelaskan nanti di sorga Allah akan memerintahkan para penghafal Quran atau orang-orang yang gemar membaca Quran, bacalah, naiklah. Karena nanti ahli sorga itu akan diberikan rop-rop sayap di belakangnya untuk naik ke tingkatan-tingkatan di atas. Naiklah, terbanglah, dan pelankan bacaanmu, tartilkan bacaanmu. Sebagaimana kau di dunia mentartilkan bacaan Quran, di sorga pun kau tartilkan. Nanti akhir kedudukanmu di sorga sesuai dengan akhir ayat yang kau baca di dunia, kata tadi. Berarti di sini menunjukkan bahwa sorga itu banyak, 6.500 tingkatan lebih. Sementara satu sorga itu luasnya selangit dan di sebumi, dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu perjalanan 500 tahun. Semakin tinggi sorga, semakin indah tingkatannya. Karena sorga itu sifatnya darajat tangga ke atas. Kalau neraka itu sifatnya darokat, tangga ke bawah, makin bawah makin jelek. Kalau sorga ke atas makin baik, gitu maksudnya. Lah sorga yang bertingkat-tingkat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Orang-orang yang masuk ke dalam sorga sesuai dengan tingkatannya. Bahkan di sorga itu minimal satu orang itu mendapatkan 2 istana. Paling sedikit orang yang masuk sorga itu dapat 2 istana. Kenapa? Satu istana solid milik dia, satu istana itu milik orang kafir yang masuk neraka, diwariskan kepada orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha, itulah sorga yang diwariskan kepada kamu. Dan Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi yang takut kepada Rabbnya maka dia Allah berikan 2 sorga. Kata Rasul, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali dalam sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan antum istana di sorga tanpa modal. Tapi baca qul aja malas, karena nggak nampak masalahnya. Dan ingat, sorga itu bukan yang sekedar istana. Ya, di situ juga ada view-nya, ada sungainya, ada tamannya, ada roof-roofnya, bahkan ada kamar terbuat dari kaca, bayangkan. Terbuat dari kaca, ghuraf namanya. Kamar itu persis terbuat dari kaca. Yura dhahiruha batinuha. Orang dalam melihat keluar, orang luar melihat ke dalam. Ya bahasa kita rumah kaca lah. Di mana tuh ghuraf itu? Di atas. Kalau kita ini di dunia bangun satu bangunan di atas, harus ada tiang dari bawah nopang tuh. Di sorga tak ada tiang yang gitu saja kamar. Ustaz, gimana saya kesananya, katanya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Intinya bahwa kalau cerita tentang sorga nggak ada habisnya. Kita akan terhayal ke sana. Kalau cerita neraka sudahlah Ustaz, sekali aja lah. takut gitu. Intinya bahwa inilah manusia saat kebangkitan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan dengan kesempatan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.